Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulih alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq lusirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Yang bermaksud, dan betapa banyaknya ayat-ayat Allah yang berada di beberapa langit dan bumi, yang mereka selalu melaluinya, melihatnya, memandangnya, memalangnya. Wa hum anha mu'ridun. Dalam keadaan mereka memalingkan diri daripadanya. Surah Yusuf ayat 105. Jamaah muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita. Nah, tajuk Tafakkur Ulil Albab. Dan kita masih bicara tentang ayat yang ke-22, muka surat 24. Dan hari ini kita akan pelajari ayat yang terakhir daripada ayat 22 itu, yakni surah Ar-Rum ayat
25. Ayat 25. 25 ke 24 ya, saya lupa. Ini ayat 24 a 25 surah Ar-Rum. Ada yang boleh beritahu saya? Ya, karena sudah sebulan yang lalu kan. Bulan lepas kan, jadi tak pasti saya. Mungkin ada yang boleh beritahu. Ar-Rum 24 atau 25, muka surat 24 tu ayat ke-22. Ada? Ini siapa boleh tahu saya siapa yang jadi host hari ini? Oh, ada. Halo? Ya, Ustaz. Ada ayat 24 ke 25? Muka surat 24 tu. Ustaz, kita tunggu jemaah insya-Allah boleh jawab sebab saya pun tak present. Halo jamaah sekalian, mungkin ada yang boleh tahu. Saya tak mau, ya kalau sudah, kalau belum kita. Jadi kalau boleh jangan ada yang tertinggal dan juga jangan ada ayat yang diulangi. Kalau jamaah mungkin boleh tahu. Atau jamaah pun lupa. Tak apa, saya tambah penjelasannya kaitan ayat ke-24. Nanti kalau mungkin itu sudah, tolong diingatkan dan kita langkah. Puan Salmah Yunus, ayat 24. Okey, terima kasih. Puan Nurhana, Okey, terima kasih. Ya. Di dalam ayat 24 surah Ar-Rum, apa yang Allah suruh kita renungkan dan kita fikirkan bagi untuk kita mengetahui akan kebesaran kudratnya dan juga kesempurnaan rezekinya. Saya ulangi. Ayat-ayat yang kita telah pelajari termasuk ayat 24 surah Rum, Allah suruh kita fikirkan agar kita dapat mengetahui, seterusnya merasai akan betapa besarnya kudrat kuasa Allah dan juga dapat memahami dan merasai betapa sempurnanya nikmatnya. Kerana dengan memahami dan merasai kebesaran kudratnya, mudahlah bagi kita untuk tunduk patuh kepadanya
Dan dengan memahami dan merasai betapa sempurna nikmat yang Dia anugerahkan kepada kita, mudahlah bagi kita untuk mensyukurinya. Jadi, akhirnya kita mampu mengagungkan Allah dengan mensyukuri nikmat-Nya, atau kita mampu mensyukuri nikmat Allah disertai dengan rasa kagum terhadap kekuasaannya. Itu penting sekali. Ayat-ayat yang Allah suruh fikirkan di dalam bukti-bukti kuasa Allah dan sekaligus bukti-bukti kesempurnaan nikmat-Nya yang Allah sebutkan dalam surah Rum ayat 24 ni, pertama yakni turunnya hujan yang disertai dengan kilat dan guruh. Pertama, Allah beritahu pada kita, wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Ini menarik. Dan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, sekaligus tanda-tanda betapa sempurna nikmat-Nya, yakni Allah perlihatkan pada kamu kilat, guruh, halilintar, yang bila berlaku kilat, ketika berlaku kilat, akan menimbulkan dua sifat yang sangat utama, sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Apa itu? Khaufun, timbul rasa takut. Wa tama'un, dan mengharap. Saya fikir sudah cukup jelas dari apa yang kita telah pelajari selama ini. Dalam diri seorang mukmin sebagai hamba Allah, dalam kita melaksanakan hakikat ubudiyah kita pada Allah, dua sifat ini jangan diabaikan. Khauf dan tama'. Walaupun dia ada lagi satu sifat namanya mahabbah. 3 kan? Mesti ada rasa takut, mesti ada rasa mengharap, dan mesti ada rasa mahabbah. Bila ini tidak ada, katalah orang hanya menyembah Allah hanya dengan rasa takut sahaja, ya menjadi putus asa bila dia tidak punya harapan. Sebaliknya kalau dia hanya punya sifat mengharap sahaja berlebihan, langsung tak ada rasa takut, ya nanti jadi overconfident. Dengan Allah memperlihatkan kepada kita kilat menyambar, petir menyambar, timbul rasa takut, pasti. Itu fitrah kita. Tapi pada masa ada harapan. Karena biasanya bila sudah ada kilat, ada guruh, ada petir, tak lama lagi turun hujan. Apatah lagi bila sudah terlalu lama tidak hujan. Ketika kita mengharapkan hujan, hingga semua kita istisqa, merayu kepada Allah. Harapan kita sangat tinggi kepada Allah agar Allah segera turunkan hujan. Nah, sebagai tanda kemakbulan doa kita, tiba-tiba petir menyambar, kilat sana sini. Harapan ada, tapi ada rasa takut. Takut kena sambar ke kan? Masya Allah. Jawab sekalian, kita takut sebetulnya hendaklah takut yang berdasar. Takut yang beralasan. Karena ini ayat Allah. Takut yang beralasan yakni takut kita kerana kita faham akan kuasa Allah. Betapa agungnya kuasa Allah, betapa besarnya kuasa Allah, betapa kerdilnya kita.
Orang yang merasakan dan menyadari kekerdilan, kelemahan dirinya, dan juga menyadari, merasakan kebesaran kuasa, betapa besarnya kuasa Allah yang disembahnya, timbul rasa takut. Kemudian timbul harapan, karena tak lama lagi Allah akan turunkan nikmatnya. Coba kalau kita menyembah Allah dengan dua sifat ini serentak. Rasa takut ada, rasa mengharap ada. Kita berdosa, kemudian kita mohon ingin mendapat pengampunan pada Allah, bertaubat. Dalam proses bertaubat, hati dicengkam oleh rasa takut. Setiap kali mengingat dosanya, setiap kali membayangkan siksa yang Allah sediakan buat kita jika kita gagal meraih pengampunannya, takut luar biasa. Tapi bila kita mengingat Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, sentiasa bersedia membuka pintu taubatnya, senang seronok melihat hambanya yang mau datang mengakui dosanya, dan dia menjanjikan bukan sekadar pengampunan bagi dosa kita, tapi juga ganjaran yang besar. Timbul harapan. Takut, harap. Takut, harap. Takut berhadapan ketika memahami, merasakan betapa besarnya kuasa yang dimiliki olehnya, yang dia boleh melakukan apa saja, apa yang dia kehendaki. Mengharap karena dia mempunyai segala-galanya yang diperlukan oleh kita dan dia bersedia memberikannya kepada kita. Tengok cara Allah mengajarkan kita, memudahkan kita supaya kita punya dua sebab. Sebab itu di sini sebelum turun hujan kita tiba-tiba rasa takut dah. Takut. Dengan berkun. Turun hujan ada harapan. Dan harapan bukan sekadar turunnya hujan saja. Dengan sebab turun hujan, tengok. Punya harapan lagi. Bumi yang mati menjadi hidup. Tanaman-tanaman sini tak nampak, tiba-tiba jadi tumbuh. Menghijau. Allahu Akbar. Fayuhyi bihil ardo. Bukankah itu harapan? Bukankah itu bukti betapa besarnya nikmat, betapa sempurnanya nikmat Allah pada kita? Walaupun sebenarnya kita perasaan kita dia dengan rasa takut. Ya memanglah biar takut dahulu. Agar kita menyadari siapa diri kita di hadapan dia. Jadi janganlah takut di sini, jamaah sekalian, minta maaf. Bila ada petir, ada kilat, sambar menyambar, dan kita takut, janganlah, minta maaf, janganlah rasa khauf kita ini hanya khaufun tabi'iyun. Ya sekalian, rasa takut ini di dalam agama ada macam-macam. Ada macam-macam jenisnya. Pertama, namanya khaufun tabi'iyun. Takut semula jadi. Pembawaan sejak lahir. Itu namanya khaufun tabi'iyun. Contoh, keluar seorang-seorang malam hari gelap, takut. Ya takut tabi'i lah. Pergi jalan-jalan di kebun, ada ular, takut. Berjalan di atas jambatan yang nampak macam tak kukuh, takut jatuh. Ni, takut-takut macam ni namanya takut tabi'i. Dan Allah tidak mau, bila Allah menunjukkan kekuasaannya, contohnya petir, ianya hanya menimbulkan rasa takut tabi'i. Tak ada.
Kalau hanya takut tabi'i, jangan semua orang merasa mukmin kah, kafir kah, minta maaf. Bahkan kucing pun bila dengar petir lari. Ya. Karena saya ada kucing dulu bila ada kilat ada apa guruk dia lari ke rumah. Tu mana kucing pun ada rasa takut. Tapi apakah takut itu yang Allah mahukan? Jadi kalau kita hanya takut tabi'i minta maaf, tingkatan takut kita, darjah marah tahu kita, ya tak berbezalah dengan takut yang dirasai oleh orang kafir, yang dirasai oleh minta maaf oleh kucing. Bukan takut itu. Yang Allah mahukan, yakni kena takut yang naik lagi, namanya khaufun ibadah. Takut ibadah. Takut maknanya bukan takut ibadah. Takut, kalau takut tadi takut tabi, ini takut yang ada nilai ibadah. Yakni kita takut karena kita merasa sangat kecil, sangat lemah, di hadapan kuasa Allah sangat besar, dan Allah boleh buat apa saja yang kehendaki kita. Jangan-jangan petir yang kuat menyambar kat ini dekat rumah ni, jangan-jangan ini akan menimpa kita karena dosa kita. Takut. Jangan-jangan ini ingatan yang keras daripada Allah kepada kita karena kita selama ini cuai dalam beragama. Takut. Sehingga kita ada timbul keinginan untuk memperbaiki diri. Karena diingatkan oleh Allah. Berusaha untuk lebih baik hari esok daripada hari ini. Karena diingatkan oleh Allah. Timbul rasa takut untuk terus melakukan, melanggar larangannya. Takut untuk mengulangi kesilapan dengan sebab meninggalkan suruhannya. Ini namanya khaufun ibadah. Ini hanya ada pada hati orang mukmin dan tidak ada pada hati orang kafir, minta maaf, dan juga tidak ada pada hati kucing. Ini khauf. Dan ada yang dilarang, namanya khaufun ta'alluh. Khauf ta'alluh itu memang tak boleh. Contoh khauf ta'alluh itu maknanya katakanlah jalan-jalan atau mungkin manalah di pokok hutan, di hutan, nampak pokok yang besar. Karena dalam hatinya ada kepercayaan kepada pokok itu penunggu. Nak duduk di bawahnya, rehat, kena minta izin kepada pokok. Tok, cucu tumpang rehat di sini. Tok, cucu tumpang lalu, umpamanya. Takut nanti kalau tak diizinkan, kita balik sakit perut, pening kepala. Takut macam mana? Takut ta'alluh, hukumnya syirik. Hukumnya syirik. Ya macam-macam lah, ini kaitan dengan akidah. Ya biar diajar oleh yang ajar, dijelaskan oleh yang ajar. Dan ada namanya takut khaufun wahmiyun. Khaufun wahmi, ini yang keempat, yang terakhir. Takut yang tak diketahui apa puncanya. Dijangkiti penyakit takut. Tak tahu, dia takut. Tengok pun takut. Yang mungkin itu kalau dalam bahasa modernnya mungkin ya mirip-miriplah dengan penyakit anxiety. Nah, jadi bila Allah kata, bila ada petir takut, memang takut, kita takut. Orang kafir takut, kucing pun takut. Tapi kalau takut macam takut tabi'i, bukan itu yang Allah mahukan. Seakan-akan Allah berfirman, wahai manusia, aku kehendaki petir kilat berlaku ini sebelum hujan ini agar timbul dalam hatimu rasa takut kepada aku. Tapi bukan takut tabi'i, sebenarnya takut ibadah. Faham ya? Takut karena menyadari di mana posisi kita di hadapan Allah. Tapi jangan berterusan larut dengan rasa takut. Allah kata, petir yang aku kehendaki ia berlaku, guruh yang aku kehendaki berlaku. Ini tanda
bahwa permohonan kamu kepada aku agar aku menurunkan hujan pada kamu segera akan aku kabulkan. Timbul harapan. Turun hujan. Oh, luar biasa. Alhamdulillah, selepas sekian bulan tak turun hujan. Harapan, berbunga-bunga hatinya. Gembira. Tak lama kemudian beberapa hari tumbuh berbagai macam tumbuhan, menghijau. Tanah yang asalnya tandus, kering, gersang, tumbuh menghijau. Tengok. Coba kalau kita melihat alam itu seperti itu. Fenomena alam itu sentiasa kita pelakukan, kita fahami sebagai ayatullah. Sama ada ayat yang menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya, atau ayat yang menunjukkan kesempurnaan nikmat dan rahmatnya, hidup menjadi tenang. Karena hati kita hanya dipenuhi oleh rasa takut mengharap takut kepada Allah, bukan pada yang lain. Ini namanya tadi khaufun ibadah. Nah, itu tanya ini ya, itu kaitannya tentang akidah ya. Nanti tanya saya kepada yang mengajar akidah itu. Ini sangat penting tuh. Sebab khauf ini ada makom sendiri. Nah, selepas kita gembira, senang, bahagia, karena hajat dimakbulkan oleh Allah, kemarau sudah berlalu, kekurangan buah-buahan, tanaman, sawian sudah berlalu karena sekarang tumbuh subur. Gembira kan? Segala keperluan yang kita perlukan dalam hidup telah terpenuhi berkat rahmat Allah. Allah ingatkan, bulan lepas kamu nampak kan bumi itu mati? Iya ya Allah, kami nampak. Tak ada kehidupan? Betul ya Allah, tak ada benda hidup. Jangankan pokok yang semua mati, rumput yang kecil pun mati. Ya Allah, ya mati. Jadi kamu tak nampak ada kehidupan, bulan lepas tak nampak. Sekarang apa yang kamu lihat? Tumbuh subur. Macam-macam kehidupan muncul daripada bumi. Setelah engkau siram dengan air, ya Allah. Ada kamu sekarang gembira? Gembira, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Telah terpenuhi keperluan hidupmu? Sudah, ya Allah. Kamu seronok? Seronok, ya Allah. Dalam keseronokan kita menikmati rezeki Allah, rahmat Allah. Allah ingatkan. Penghujung ayat itu apa bunyi dia? Tengok. Masya Allah. Kita diingatkan dengan inna fi dzalika la ayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dan semua itu tanda selalu bagi orang yang berakal. Maksudnya apa? Teruskan cara kamu memahami fenomena alam seperti itu. Gunakan ini. Sebab di situ yani yakilu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mana istimroriyah. Artinya kita hanya janganlah kita hanya timbul ada rasa takut saat itu aja. Lain kali kan itu. Teruskan. Sehingga akal kita menjadi cerdas. Bukan hanya bumi yang mati sekarang bentuknya jadi hidup dengan sebab turunnya air hujan, tapi akal kamu juga hidup. Juga hidup. Pikiran kamu hidup. Hati kamu hidup. Jangan kamu hanya melihat hidupnya bumi selepas mati. Tapi hendaklah akal kamu juga hidup. Macam mana nak pastikan akal berfungsi, hati hidup, tidak mati? Renungkan dan fikirkan semua itu.
Renungkan dan fikirkan semua itu. Masya Allah. Fenomena alam semesta inilah. Petir itu kan fenomena alam ya mas sekalian ya. Subhanallah. Saya tahu jamaah sekalian lebih tahu daripada saya tentang keajaiban petir, kilat. Ya sebelum petir itu suaranya, kilat cahayanya itu yang mendahulu, yang sebenarnya apa namanya sama. Berlakunya sama tuh kilat dengan petir. Kilat dan petir berlakunya sama. Hanya karena kilat itu yang seperti itu cahayanya, petir itu suaranya, dan sedia maklum kepantasan cahaya bergerak jauh lebih tinggi daripada kepantasan suara bergerak. Yaitu guruh datang lambat. Sampai ke telinga kita suara lambat. Petir sudah datang, sudah petir. Tunggu beberapa saat baru kedebu. Apalagi kalau berlaku di tempat jauh. Ada gap masa. Maklumlah, petir datang sampai pada kita dulu karena ia cahaya. Sementara guruhnya, halilintarnya, rodonnya, itu suaranya. Dan semua kita tahu, cahaya bergerak lebih pantas, lebih cepat daripada suara. Jadi tak ada guruh dengar dahulu baru ada kilat. Tak mungkin. Tidak mungkin. Suara kita datang dahulu kita dengar, baru kita melihat kilat selepasnya. Tak mungkin. Kalau ada kilat selepas guruh yang kita dengar, itu pasti kilat bagi guruh yang datang kemudian. Yang datang kemudian. Dan itu luar biasa jamaah sekalian ya. Itu luar biasa. Kilat ini. Karena kilat ini mempunyai satu charge arus elektrik ya, yang sangat-sangat dahsyat. Bahkan di perkirakan ya, cahaya yang dikeluarkan oleh kilat menjambar itu jauh lebih terang daripada cahaya 10 juta bola lampu, meter lampu yang berkekuatan 100 watt. Maknanya bila ada mantul 100 watt bukan 10, 100 watt, jumlahnya ada 10 juta, lalu dinyalakan, dibuka serentak, tentu terang kan? Tapi kilat cahaya masih lebih terang daripada itu. Bahkan, Masya Allah, ia mempunyai charge elektrik yang luar biasa. Yang luar biasa. Kalaulah kita boleh menangkapnya, memerangkapnya, kita buatlah bateri yang sangat besar, yang kosong, lalu kita cas dengan kilat, setiap elektrik daripada kilat kita dapat perangkap. Mungkin semenanjung Malaysia dalam beberapa bulan tidak perlu untuk menerangi rumah tu jalan, tidak perlu penerangan daripada TNB, cukup dengan bateri itu, cukup beberapa bulan. Syaratnya kita mampu memerangkap cas elektrik daripada kilat itu. Yaitu konon negara-negara maju sudah mulai diusahakan itu. Yalah kalau tenaga solar itu dah biasa kita dengar. Matahari itu kan ada tenaga boleh diperangkap, sekarang banyak pasang tenaga solar. Ini tenaga kilat. Dan itu juga menjadi nikmat. Sesuatu yang menakutkan, tapi bila kita pandai memanfaatkannya, justru menjadi nikmat yang besar sekali. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang berlakunya dikehendaki oleh Allah yang menimbulkan rasa takut,
Tapi bila kita pandai memanfaatkannya, justru merupakan nikmat yang sangat besar. Sehingga bila kita memahami ini, ya, kita inginkan nikmat yang besar. Tapi pada masa sama, kita mesti bersedia untuk takut selalu. Setiap ada petir, takut. Tapi dapat nikmat lagi. Takut, dapat nikmat lagi. Subhanallah. Subhanallah. Ini cara Allah menunjukkan pada kita kekuasaan. Sehingga terangnya kilat itu, nasib baik hanya sesaat dua kan. Kilat kan hanya sesaat dua. Bayangkan kalau kilat itu terangnya satu jam. Matahari pun jadi malap ya mas sekalian. Ya, karena terangnya kilat itu jauh lebih terang daripada cahaya matahari. Katakanlah malam hari ada kilat menyambar sana sini. Dan bukan sesaat, 2 saat. Tapi selama 3 jam. Memancarnya kilat itu sejam. Ya, saya tidak cerita tentang madharatnya bila 3 jam lah. Tapi dari segi penerangannya, sangat-sangat terang. Dan kenapa Allah kehendaki kilat itu hanya berlaku beberapa saat? Mungkin sesaat 2 saja. Lepas itu gelap. Ini pun rahmat Allah. Di dalam surah An-Nur ayat 43. Dalam surah An-Nur ayat 43. Allah memberitahu kepada kita dalam hujung ayat itu, sana yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Allahu Akbar. Yakadu, hampir-hampir. Sana barqihi, kilauan, kilatnya. Bukan kilat, berkilau, terang benderang, silau. Yadhhabu bil absar. Dapat menghilangkan pandangan mata, dapat membutakan. Hampir-hampir kilauan kilat itu boleh membutakan pandangan mata, menghilangkan pandangan mata. Dan ini terbukti. Jika kilat itu katakanlah tidak berlaku sesaat, 2 saat, tapi berlaku 1 jam, setengah jam. Kemudian kita buka mata. Tengah hari, ketika matahari itu pancar, lalu kita pandang matahari tanpa berkelip pun, mata boleh buta. Itu baru matahari. Di mana terangnya sinar matahari ke bumi ini masih kalah terang dengan kilat. Sebab itu satu di antara rahmat Allah juga, Allah bagi kilat sekejap saja. Sesaat 2. Tidak 1 jam atau 5 jam. Masya Allah. Ini. Jadi rangkaian kuasa Allah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, sekaligus juga rangkaian nikmat-nikmatnya yang amat-amat diperlukan oleh kita yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Satu. Yang kedua yang saya sampaikan, kesimpulan dari ayat ini. Nikmat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, turunnya hujan, tumbuhnya buah tumbuh-tumbuhan, dan semua jamaah sekalian. Tahu tak? Ini namanya nikmat yang besar. Berlakunya kilat, uap air naik ke atas, kemudian di sana berlaku mendung awan bertindih-tindih. Kemudian ada pergerakan angin, udara ke atas sehingga menimbulkan charge elektrik positif negatif. Belum lagi charge yang ada di bumi, dan kemudian turun hujan. Bumi jadi subur. Ini nikmat yang besar daripada Allah. Saya katakan ini nikmat, termasuk nikmat besar, karena ada nikmat kecil. Ini istilah yang diberikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, ya, bukan kata saya. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya Ijazul Quran
Beliau menyatakan nikmat Allah ini nikmat dunia ni maksudnya, ada dua macam, dua jenis. Satu nikmat besar, kedua nikmat kecil. Apa yang Allah sebutkan dalam ayat 24 surah Rum ini nikmat besar. Apa pengertian nikmat besar yang dimaksudkan oleh Mutawalli Sa'rawi? Nikmat besar ialah nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, yang kita menurut sunatullah tidak boleh hidup tanpanya. Itu nikmat besar. Nikmat besar ialah nikmat Allah yang menurut sunatullah kita tidak boleh, tidak mampu hidup tanpa nikmat tersebut. Contohnya air. Menurut sunatullah, ada makhluk hidup. Ada makhluk boleh hidup tanpa air? Tak ada. Manusia ke, hayawan ke, ikan. Ikan lagi. Ikan laut. Angkat aja ke darat, beberapa minit sudah mati dia. Itu nikmat besar. Oksigen. Itu nikmat besar. Karena menurut sunatullah, seseorang makhluk hidup tidak boleh hidup tanpa oksigen. Jadi turunnya hujan, turunnya air, tumbuh-tumbuhan, berbagai macam jenis tumbuhan, makanan, itu nikmat besar. Kerana kita tidak mungkin hidup tanpa itu. Yang kedua namanya nikmat kecil. Nikmat kecil yakni nikmat Allah, anugerah Allah, yang menurut sunatullah, kita sebetulnya boleh hidup tanpa nikmat tersebut. Ya, boleh hidup tanpa nikmat tersebut. Saya itu panggil nikmat kecil. Walaupun mungkin harganya mahal. Contoh nikmat kecil itu apa? Nih, kopiah yang saya pakai ini. Ini nikmat kecil nih. Saya boleh hidup tanpa ini. Jam tangan. Oh, saya tak pakai jam. Jam tangan. Itu nikmat kecil. Kasut. Kendaraan. Beg tangan. Itu nikmat kecil. Subang, rantai, gelang, cincin. Rumah, kereta itu nikmat kecil. Itu betul, itu nikmat Allah. Tapi coba, dari segi sunnatullah, kita boleh hidup tanpa kereta. Betul, boleh. Ya, ini bukan cerita senang atau susah. Jangan, tapi susah. Saya tak kata susah atau senang. Saya kata boleh hidup atau tidak boleh hidup. Boleh. Tok nenek moyang kita tak ada kereta. Tak ada kasut. Rumah pun tak ada. Duduknya dalam gua. Tapi boleh hidup. Boleh hidup. Tuh. Kena faham tu ya? Nah, kemudian nikmat besar yang kita tak boleh hidup tanpa nikmat tersebut, subhanallah. Allah bagi kepada kita secara percuma. Percuma. Kita tak dilibatkan pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Oksigen tu nikmat besar, jemaah sekalian. Tanpa oksigen kita mati menurut sunatullah. Dan Allah bagi kita oksigen cukup. Allah berikan secara percuma. Percuma dalam arti kata kita tidak perlu bayar, kita tidak berusaha mencarinya. Lahir aja kanan kiri kita sudah diliputi oleh oksigen. Hiruplah puas-puas. Kalau orang tidak dapatkan berapa oksigen, katalah ini, jantung, katalah tak boleh, tubuh badan tidak berapa oksigen, yang mana problem dirinya lah, oksigen banyak. Gitu. Ya, air, itu nikmat besar. Allah ingatkan ini.
semaju manapun teknologi yang kita kuasai, sebesar apapun kuasa ada di tangan, sebesar manapun banglo yang kita duduk, coba, Allah tahan air. Allah tahan airnya pada kita. 1 minggu aja. Katalah dunia ini Allah keringkan seluruh air di dunia. Hujan tak ada. 1 minggu aja. Kolu ya mas kalian. Kolaps semua industri-industri berat, teknologi canggih. Bingung. Itu baru 1 minggu. Bagaimana kalau 1 bulan? Bagaimana kalau 1 tahun? Mati. Coba. Apa agaknya teknologi yang boleh? Kepintaran apa yang mampu membuat air? Jika Allah keringkan. Itu ada di dalam surah Al-Mulk. Di dalam surah Al-Mulk itu Allah dah ciptakan dah ya mas kalian. Ayat terakhir surah Al-Mulk. Ayat terakhir daripada surah Al-Mulk. Kan Allah memberitahu kita untuk kita renungkan bersama. Untuk kita renungkan bersama tentang air ini. Yakni Qul ara'aitum. Muhammad, katakan Muhammad, beritahu wahai Muhammad kepada umatmu. Qul, katakan, beritahu pada umatmu ni. Ara'aitum. Wahai umatku, apa pendapatmu? Beritahu aku. Ma ra'yukum akhbiruni. Apa pendapatmu? Beritahu aku. In asbaha ma'ukum ghaura. Allahu Akbar. In jika asbaha menjadi ma'ukum air kamu. Ni, air yang ada di muka bumi ni. Tiba-tiba menjadi ghauran, kering. Hilang entah ke mana. Sehingga jangan nak mencari secawan air. Setetes air pun tak jumpa. Dan itu mungkin sebab Allah kata in. Jika Allah kendaki, licin. Jangankan hanya telaga. Jangankan hanya sungai. Laut pun jika Allah kendaki kering, kering. Itu jika Allah mengendaki. Dan Allah ingatkan kita. Muhammad, beritahu pada umatmu. Apa pendapatmu? Tolong beritahu aku jika sekiranya air yang kamu perlukan setiap saatnya ini kering keruntang. Fama ya'tikum bima'in ma'in. Coba menurut kamu siapa yang boleh mendatangkan pada kamu mata air? Coba, walaupun setetes. Walhal air ini adalah kehidupan. Air itu kehidupan. Di mana ada air, dapat dipastikan di situ ada kehidupan. Di mana ada H2O, dapat dipastikan di situ ada kehidupan. Walaupun kehidupan itu mungkin hanya ya makhluk yang sangat halus, kecil sekali. Maknanya tak ada air mati ya. Dan Allah berikan pada kita percuma tanpa kita disuruh atau terlibat menciptakannya. Menguapnya air laut. Air telaga ke atas berupa uap air. Sampai ketinggian tertentu. Berhenti. Karena cuaca sejuk, uap air menjadi berat. Tak boleh lagi terus naik ke atas, menguap. Tapi juga belum boleh turun. Karena masih terlalu ringan. Sehingga graviti bumi belum mempengaruhi. Diproses di sana, jadi awan bertindih-tindih. Di sana ada dipanggil iksor. Tempatnya namanya muksirat. Iksor itu kalau dalam bahasa saintifik, yakni ada proses kondensasi. Jadi di udara sana, atmosfera kita, itu ada satu kilang dahsyat yang besar. Kilang itu sebagai pemrosesan, proses kondensasi di sana. Mengubah uap air jadi selesai. Mana yang jadi? Turun. Pernah kita dilibatkan dalam hal ini.
Tak pernah. Tak pernah. Sebab itu bila dah sekian lama tak hujan, semua kita merayu. Istisqa. Kita hanya mampu menegerahkan tangan. Ya Allahumma ya Allah. Itu yang termampu oleh kita hanya ya merayu dan merayu. Perlukah masalahnya kita menunggu masa yang menyebabkan kita terpaksa merayu-rayu kepada Allah untuk mendapatkan keperluan kita yang paling asas yang bila tak dapat kita mati. Sedangkan selama ini Allah bagi percuma berlimpah-limpah, kita tidak pernah ingat kepadanya. Tidak merasakan kebesaran kekuasaannya. Itu percuma. Nikmat yang besar yang kita tak mampu hidup tanpanya, Allah bagi percuma. Allah tak suruh kita berusaha menggunakan. Oksigen bagi percuma. Sementara nikmat kecil, contohnya kasut, contohnya jam tangan, contohnya kendaraan, itu kecil. Kecil maksudnya kita boleh hidup tanpa dia. Itu maksudnya walaupun harganya, ada kereta harga dia berapa? 4 juta ringgit. Pasal 4 juta ringgit, iya. Tu air sebotol atau mineral tu, itu RM1.8. Kecil. Pernah tak kita merasakan begitu? Mahal ni, kereta ni mahal ni. Ini 4 juta ringgit. Tu mineral tu, itu RM1.80 aja, kecil. Kita melihat mahal dan tidaknya bernilai atau tidak daripada segi ekonomi. Kita cuba kalau kita pandang, kita lihat dari segi keperluan. Mana yang lebih kita perlukan dalam hidup? Kereta yang harganya 4 juta ringgit ataupun segelas air atau setengah liter mineral tadi. Ini dari segi keperluan hidup lah. Dari segi benda itu kita perlukan atau tidak. Yalah, saya perlukan kereta. Manusia. Ya, ketika air masih banyak. Sekarang pertanyaannya. Katalah di dunia ini atau di tempat kita. Orang duduk di Selangor, kata di Selangor lah. Saya warga Selangor. Saya dahaga, hampir putus rasanya. Tekak. Bila saya tak minum, menurut Sunnatullah, saya mati. Sementara yang di Selangor hanya tinggal ada air tinggal sebotol katanya. Setengah liter. Itu yang tinggal di Selangor. Saya dahaga, saya perlu minum. Tak minum, saya mati. Lalu tawarkan kepada saya. Wahai hamba Allah, pilih satu di antara dua. Kamu sekarang sedang dahaga, tak minum, mati. Kamu pilih air ini, setengah liter ini, botol kecil minum ini, ataupun kereta kamu, yang harganya 4 juta. Bila kamu sayang kereta kamu, ya tak apalah, kamu tak dapat air. Mati kita, kereta ditinggal. Atau kamu lebih perlukan air ini untuk kamu minum, sehingga kamu tak jadi mati, tapi kamu kena kehilangan kereta. Saya yakin. Akan melihat saat itu, air lebih mahal baginya. Mahal dalam kata, karena ia lebih diperlukan dalam hidup. Ini yang Allah ajar pada kita. Kesannya apa jemaah sekalian? Kalau kita tak dapat kurang faham perkara ini, akhirnya apa akibatnya? Orang akan sanggup bermati-matian, bahkan sanggup melanggar syarak bagi mendapatkan nikmat yang kecil. Bijak atau tak bijak orang itu? Hanya untuk mendapatkan kereta, hanya untuk mendapatkan rumah, untuk mendapatkan kasut, sanggup melanggar syarak. Walhal boleh hidup tanpa kasut. Sementara nikmat Allah yang besar belum pun disyukuri, bahkan dianggap, tak adalah. Memang dia hujan ada lah. Memang hujan, air ada, air cukup, oksigen cukup. Oksigen cukup. Jantung saya masih berfungsi, ya cukuplah. Tapi susah tau, nak pergi mana-mana tak ada kereta, susah. Tengok, seakan-akan berfungsinya jantung, dicukupinya oksigen yang diperlukan, air, seakan benda yang kecil, benda yang
Allahu Akbar. Orang yang memandang nikmat besar, matanya saja tertumpuan dan nikmat-nikmat besar, pasti tidak akan berhenti bersyukur. Walaupun saat itu nikmat kecil belum didapat. Nikmat kecil kita boleh hidup tanpa dia. Karena kita boleh hidup tanpa dia, Allah kata, kerana kamu sebenarnya boleh hidup tanpa kereta, boleh. Tanpa kasut pun boleh. Tanpa rumah pun kamu boleh hidup. Tapi kalau kamu nak dapat, ya carilah. Allah suruh kita berusaha. Carilah. Tapi, oleh kerana kamu tak boleh hidup tanpa oksigen, kamu tak perlu susah-susah cari, aku bagi percuma. Coba kita diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari ya mas sekalian, kita hidupkan akal kita untuk memahami seperti ini. Sebab ayat tadi itu dengan semua itu bukti yang nyata bagi mereka yang berakal. Sehingga hidup ini akhirnya kita sentiasa dicukupi oleh Allah keperluan kita. Tak ada orang yang disekat keperluannya. Tak ada. Tak ada. Ya Allah, Masya Allah. Kalau kita dapat ni, dapat. Saya pernah ceritakan, dan ini sebenarnya pengajaran ya. Dulu tak begitu menghargai pelajaran seperti itu. Maklum ya mungkin masih remaja. Belajar pun hanya pondok Ramadan masa itu. Pondok Ramadan karena orang tua saya hantar bila Ramadan pergi pondok. Sebab sekolah semua cuti. Di tempat kami dulu, sekolah bila masuk Ramadan cuti. Sampai lepas raya. Tutup semua. Jadi, orang tua risaulah kalau anak-anak sepanjang Ramadan, buat takkan hanya pergi ke masjid ulang kali gitu ya. Hantar pondok. Soalnya di sana ialah puasa, malam qiyamul lail, dengar orang mengaji. Ya, manfaat lah. Dalam kuliah subuh Ramadan, Tok Guru tu menyampaikan kuliahnya ringan saja. Sebab kuliah subuh namanya kultum, kuliah 7 minit. Tetapi sangat menyentuh. Ketika beliau mengajar tentang syukur, mengajar tentang qanaah, itulah. Tajuknya macam tu. Ya, tajuk yang sebenarnya setiap orang wajib mengetahui lah. Satu di antaranya kita mengajar tentang syukur. Bagi contoh tu lucu je mas. Coba kamu semua kata saya. Kamu susah atau tidak susah bila kamu lapar, kemudian lambat dapat makanan. Susah tu, susah Pak Kiai. Jadi macam yang senang. Yalah kalau kita lapar, ingin makan, makanan sudah ada. Wah itu. Kalau lambat, memanglah susah. Bagaimana jika kamu lapar, makanan belum ada dan kamu terpaksa mencari? Mencari dulu. Susah. Oh itu susah. Susah. Bagaimana pula bila kamu lapar dan kamu sudah mencari tapi tak jumpa makanan? Lagi susah. Lagi susah. Jadi kamu merasa susah hidup kamu, susah. Kata Kiai, kalau kamu tak mau susah, karena memang tak ada orang mau susah, kamu ingin senang kan? Ya ingin senang. Jika kamu ingin senang dan kayak itu, syukurlah. Macam mana Pak Kiai kita nak bersyukur? Macam mana Ustaz kita nak syukur? Kita lapar. Nak makan pun tak ada. Macam mana kita suruh syukur? Apa jawab penjelasan Ustaz tu? Ya kamu pun syukur. Saya nak tanya pada kamu. Kamu pilih mana? Makanan ada di depan mata, di hidang depan kita. Sedap belaka. Keinginan lapar pula. Keinginan makan ada. Tetapi kamu tidak punya alat untuk makan, umpamanya. Tak punya alat untuk makan. Kamu tak ada mulut, tak ada, hanya tengok.
Adakah itu membahagiakan kamu? Tidak. Sakit hati adalah katanya. Atau kamu pilih yang kedua. Mulut kamu ada, lidah ada, gigi ada, sehat walafiat, keinginan ada. Tapi yang dimakan tak ada. Ya pilih yang kedua lah kan. Jadi bila kamu lapar makanan tak ada, bersyukurlah. Walaupun makanan tak ada kerana kamu masih punya alat untuk makan. Allahu Akbar walillahil hamd. Beliau hanya nak menjelaskan seperti yang saya katakan tadi. Alat untuk kita makan, mulut dan segala organ sehingga perut ini anugerah Allah percuma. Tak minta pun kita. Sementara makanan depan kita itu makanan, nasi kata apa. Ya itu, ya boleh katakan boleh tanggul, kita boleh suruh mencari ya. Dan dapat nanti. Jadi kita sudah sentiasa melihat nikmat-nikmat yang besar. Sehingga kita akan jadi orang yang syukur. Alhamdulillah, syukurlah. Syukurlah saya. Walaupun belum punya kereta, tapi saya masih punya motosikal. Alhamdulillah, syukur. Orang lain ada motosikal, kita tak apa, syukurlah sekarang saya ambil punya basikal. Kan masih sama-sama nikmat kecil. Nikmat kecil bagi dia kereta, nikmat kecil bagi kita basikal. Alhamdulillah. Allahu Akbar, susahlah. Basikal pun tak ada. Syukurlah walaupun basikal tak ada, kita masih punya kaki untuk berjalan. Basikal nikmat kecil, kaki nikmat besar. Anugerah Allah tanpa kita mencarinya. Masya Allah. Jadi bila kita sentiasa melihat nikmat-nikmat Allah yang besar je maskan, kita akan pasti pandai menjadi orang bersyukur. Atau sentiasa berusaha untuk mensyukurinya. Ini tidak. Nikmat besar tak nampak, yang dilihat hanya nikmat kecil. Tak ada ini, Allah susah hidup. Tak ada itu, Allah tak ada. Allahu Akbar walillahil hamd. Terpedaya hidup kita. Saya itu Quran cerita dalam ayat ini, Allah terus tunjukkan nikmat yang besar. Kekuasaan yang besar dan juga nikmat yang besar. Air hujan. Air itu adalah kehidupan. Sebesar manapun banglo kita, semewah manapun kendaraan kita, semahal manapun baju yang kita pakai, setinggi manapun jawatan yang ada di tangan kita. Bila air di muka bumi Allah kehendaki kering keruntang, apa yang ada bagi kita? Susah. Kadang-kadang ada orang bercakap, air pula mati selama 3 hari, tak ada air. Diberitahu oleh Sabas. Bila tak ada air pula, elektrik ada. Susahlah, tak ada air susah. Lebih baik elektrik tak ada daripada tak ada air. Dia kata, lebih baik tak ada elektrik dalam 3 hari daripada tak ada air. Lain hari pula, air banyak, elektrik tak ada. Mengeluh lagi. Lebih baiklah ada elektrik. Walaupun ini manusia yang tak reti syukur namanya. Hidupnya hanya mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Dan hidup suatu penderitaan. Hidup ini akan menjadi penderitaan jika hanya dipenuhi dengan keluh kesah. Keluh kesah, keluh kesah. Sebab itu Allah ceritakan ayat ini ditutup dengan yang faham akan kuasaku ini. Yang faham akan kebesaran nikmatku. Hanya orang yang berakal. Yang punya akal cerdas, yang punya hati yang hidup. Minta maaf, sekali minta maaf. Mafhumnya. Kalau orang tu tak nampak nikmat-nikmat besar, nikmat wajib syukuri, ya mana minta maaf orang tak berakal lah. Maksudnya begitulah. Walaupun mungkin punya jawatan tinggi, tapi tak berakal lah. Sedih tak? Hina. Bila kita dianggap oleh Allah orang tidak berakal. Faham ya? Mudah-mudahan kita sedar akan ini. Ini nikmat besar. Nikmat besar. Ini kata Imam Sya'rawi yang sekarang bukan kata saya, dan saya setuju. Jawab boleh rujuk kitab beliau Ijazul Quran. Ya. Ijazul Quran. Cantik itu. Beliau ada ulama yang saya fikir menguasai banyak cabang ilmu lah.
Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama Mesir. Sudah almarhum sekarang. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya dan diterima segala amalnya. Nikmat besar, nikmat kecil. Nikmat besar, nikmat yang kita tak mampu hidup tanpanya, menurut Sunnatullah. Nikmat kecil, nikmat Allah yang kita hanya boleh hidup tanpa dia. Nikmat besar yang kita tak mampu hidup tanpa dia, Allah bagi kepada kita percuma. Allah tak libatkan kita untuk mewujudkannya. Nikmat kecil, nikmat yang hakikatnya kita boleh hidup tanpa dia, Allah suruh kita mengusahakannya. Kalau kamu nak nikmat itu, kalau kamu nak kendaraan, usahalah. Kalau kamu nak punya rumah lebih besar, carilah. Bekerjalah. Kalau kamu nak kasut yang baru, ya carilah, usahalah. Nanti aku bagi, kata Allah. Walaupun sebenarnya kamu boleh hidup tanpa kasut. Tanpa rumah besar. Adapun oksigen, yang kamu tak boleh hidup tanpanya, tak apalah. Kamu tak payah susah. Aku bagi percuma. So, hidup yang lapang, hati akan hidup, akal akan berfungsi jika kita sentiasa memandang, menumpukan, memfokuskan pikiran kita kepada nikmat-nikmat yang besar. Bukan nikmat kecil tak penting ya. Kalau nak, kamu carilah. Allah kata begitu. Tapi oksigen, kamu pasti nak. Walaupun kamu pasti memerlukan, kamu tak suruh aku cari, aku bagi percuma. Bahkan aku hantar minta maaf ke hidung kamu. Oksigen katalah di luar. Kan kita bukan pergi oksigen baru menyedutnya kan. Dihantar ke depan hidung kita. Allahu Akbar. Kemana-mana oksigen itu depan hidung kita. Tapi itulah malangnya. Nikmat yang besar itu tidak disyukuri. Menghabiskan umur untuk mencari nikmat yang kecil hingga lupa kepada Allah, itu pun melanggar syarat. So, apa yang ada dalam hidup seperti ini? Pertanggungannya sangat berat di akhirat. Sangat berat. Baik. Faham ya? Sekarang ayat yang terakhir, muka surat 22 ini, muka surat 24 ini, surah Ar-Rum ayat 25. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ard bi amri. Thumma idza da'akum da'watan minal ard idza antum takhrujun. Dan di antara tanda-tanda, yakni yang membuktikan keluasan ilmu Allah, kebesaran kekuasaannya, sekaligus kesempurnaan nikmatnya, yadullu ala azamati qudratihi wa kamali ni'amihi. Kalau dalam bahasa Arab, tanda-tanda yang menunjukkan betapa agungnya kuasa Allah dan betapa sempurnanya nikmatnya ialah antaku mas-sama'u wal ardu bi amrih. Berdirinya langit dan bumi dalam keadaan yang menakjubkan itu dengan sebab perintahnya. Tumma idza da'akum, kemudian apabila dia telah memanggil kamu kelak, dakwatan, sekali panggilan. Dakwah ini masdar marrah, sekali. Bahasanya fa'lah. Mana-mana bahasa Arab ikut bahasa fa'lah, 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 menunjukkan kali. Doroba memukul, dorbah sekali pukul. Akala makan, aklah sekali makan. Nazara memandang, nazrah sekali pandang. Da'a menyeru, dakwah sekali. Sekali. Minal ardi, daripada bumi. Idza antum, tiba-tiba kamu takhrujun, keluar. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan.
Ya mas sekalian, dan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kuasa Allah sekaligus tanda-tanda kesempurnaan nikmat-Nya kepada kamu, wahai manusia, yakni tertegaknya berdirinya langit dan bumi dengan sempurna dan tak ada cacat celah dengan perintah-Nya. Kun jadi, kun jadi, kun jadi. Oh, Masya Allah. Disitulah terciptanya bumi langit yang sempurna. Disitulah Allah tunjukkan kekuasaannya. Kalau dalam bahasa mudah, disitulah Allah menunjukkan jalalnya, keagungannya. Allah menunjukkan kamalnya, kesempurnaannya. Allah menunjukkan jamalnya, kecantikan dan keindahannya. Tapi tidak kekal. Bumi, langit, dan isinya seperti sekarang ini tidak kekal. Bahasa mudahnya, matahari tidak selama-lamanya akan terbit pagi hari dan terbenam petang hari. Tidak. Bumi tidak selamanya ada hujan turun berganti kemarau kemudian tidak. Dunia tidak selamanya seperti ini, ada bumi, ada langit, ada ini dan tidak. Tidak, walaupun sekarang sangat harmoni, indah. Laut tidak sebenarnya terbentang luas. Seperti itu. Alam semesta tidak seterusnya selama-lamanya bergerak seperti sekarang ini. Beredar, berorbit pada orbit yang telah ditetapkan. Tidak. Suatu hari akan tiba masanya. Tiba ajalnya. Diranap dan dihancurkannya. Lenyap bumi, langit, dan isinya. Termasuk kita. Bagaimana kita? Kalau bumi langit sudah tidak ada, masuk alam barzah. Berapa lama di sana? Tidak kekal. Sebab bila tiba masanya, apabila Allah dah panggil kamu, sekali panggil, kamu keluar pada, tengok, ayat ini macam ada lompatan-lompatannya, melompat-lompat. Mula-mula Allah cipta supaya perihal langit bumi yang sangat harmoni. Kagum kita. Tapi bagian kedua, kemudian bila tiba masa nanti, aku panggil kamu, aku arahkan kamu, bangkit daripada kubur, semua bangkit. Dari akhirat dah. Bagian pertama, cipta keindahan dunia sekarang ini. Yang bagian kedua, terus cipta hari akhirat. Kan macam ada melompat-lompat lah. Tak ada cipta alam kuburnya, tak cipta, tiba-tiba terus. Satu ayat. Cipta di mana kita sekarang berada, memulakan kehidupan, dan mana tujuan akhir kehidupan ini. Dalam satu ayat. Ini tanda kuasa Allah, sekaligus tanda kesempurnaan nikmatnya. Saya bacakan apa kata Asy-Syahid Said Qutb dalam tafsirnya. Ya, untuk memanfaatkan ilmu beliau, mengambil berkat ilmu beliau, agar beliau terus mendapatkan pahala jariah karena telah meninggalkan ilmu yang yuntafa'un bih. Yakinlah kita, setiap kali kita dapat ilmu daripada kitab peninggalan orang-orang dahulu yang sekarang sudah meninggal, mereka terus dapat pahala. Itu supaya kita sentiasa sedar itu. Jadi kita ini hanya berhutang budi kepada ulama-ulama silam. Iya. Terlepas daripada kekurangannya, sebab manusia pastilah ada kurang dan salahnya karena bukan nabi. Tapi jasa mereka tidak sedikit, gitulah. Kita wajib akui dan kita berhutang budi. Orang sekarang banyak yang pandai ini tak lepas daripada budi jasa orang-orang dahulu yang telah meninggal. Walaupun mereka tentulah ada kekurangan, itu biasa sebab manusia bukan nabi. Saya kata begini, niat saya, tujuan saya, supaya kita ini lebih pandai menghargai ulama-ulama silam yang telah wafat. Lebih pandai memuliakan, menghargai, menghormati. Itu penting sekali.
Kalaupun mereka ada kesilapan, kita pohonkan ampun. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Itu kan yang diajar oleh Allah. Bila kita fokuskan lebih, keinginan kita ingin lebih menghormati, memuliakan karena jasa ulama sehingga kita jadi seperti sekarang ini, insya-Allah keinginan hati, keinginan nafsu untuk kita cari kesalahan mereka dan nyalahkan mereka sehingga mengurangi rasa hormat kita pada mereka, ini tak akan ada. Sebab kadang-kadang akhir-akhir ini zaman sekarang tanpa kita sedari, kita ini macam cenderung mencari kesalahan ulama dahulu. Sehingga ulama-ulama silam yang hebat-hebat seakan ya menjadi orang terdakwa masuk kandang bersalah lalu kita tuduh ini. Kamu salah. Ini tak betul. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya tidak kata yang salah itu kita kan salah. Tapi bila kita selalu mengorek-orek mendekat kesalahan kekurangan mereka tanpa kita merasa bertuah, beruntung karena dapat manfaat dari ilmu mereka yang tidak sedikit. Ya, akhirnya semua orang dalam pandangan kita, termasuk ulama silam, termasuk anak, semua salah belaka lah karena kita nampak kesalahannya. Jadi bagaimana kita akan memuliakan mereka? Macam mana kita mampu memohonkan keampunan seperti yang Quran ajar? Kalau kita lebih rajin menunjukkan kesilapan dan kekurangannya. Kan banyak di mana-mana. Syafi'i pun dikritik habis-habis, Maliki dikritik habis-habis. Ibnu Taimiyah dikritik habis-habis oleh yang tak suka. Ini apa? Siapalah kita ni, Allahu Akbar. Ini kan karena salah cara kita berfikir. Saya ulangi, saya tak kata menceritakan atau menyebutkan fahaman yang salah ulama dahulu jika memang benar-benar salah pecah. Tidak, bukan tidak boleh. Tapi kalau kita lebih banyak tumpu pada itu sehingga mungkin orang awam akhirnya apalah ini, apa? Terus terang, ini saya alami jamaah sekalian. Saya pernah ditanya. Dulu pernah saya ceritakan. Saya terkejut. Saya nak tanya, dia tanya apa lah? Bolehkah Ustaz saya baca Ihya Ulumuddin? Sebab ada Ustaz kata Ihya Ulumuddin tu banyak hadis-hadis dhaif. Jadi Imam Ghazali ini bukan pakar hadis. Kami kata, bolehkah? Saya geleng-geleng kepala ditanya itu. Karena yang ditanya saya dan saya biasanya jawabannya lain kalau ditanya yang saya tak sepatutnya ditanya seperti itu. Saya jawab. Karena dia tanya, bolehkah saya baca Ihya Ulumuddin? Karena dalam Ihya itu hadisnya banyak yang lemah. Karena Imam Ghazali ini, hari itu Ustaz buat saran bersiri-siri mengkritik Imam Ghazali. Saya kata, jangankan Ihya Ulumuddin, kata saya. Saya masih belajar, buku sosialis pun saya baca, kata saya. Ya memang betul. Buku ekonomi sosialis ini dibaca. Kan bukan untuk diyakini. Kalaupun Imam Ghazali katalah banyak silapnya, kadang mungkin hadisnya banyak yang lemah. Ya memang bukan hadis. Ya sudah, dan memang lemah dari situ. Tapi beliau punya jasa yang sangat besar. Sehingga kalau kita lebih dedahkan, lebih tunjukkan kesalahannya tanpa menciptakan dan mengikuti kelebihannya, orang awam yang mendengar nanti timbul itu tadi. Dan kemudian sudah ada, oh macam itu, apa macam tu, tapi kenapa uang macam tu? Hebat kan? Tengok. Rasa hormat tak ada, akhirnya Allahu Akbar. Kita hendaklah adil lah maksud saya. Hormati semua ulama yang telah meninggal ini. Pastikan orang awam ini punya rasa hormat pada ulama Islam karena jasanya. Walaupun saya kata tadi, mereka manusia biasa, bukan Nabi, pasti ada kesilapan, itu pasti. Tapi dengan lebih rajin mendedahkan kesilapan pada orang awam, tanpa menjelaskan kelebihan kehebatan mereka, orang awam pasti akan timbul rasa tak suka. Sehingga sampai itu, boleh ke? Sebab Imam Ghazali katanya, teruk bapak Allahu Akbar walillahil hamd. Ya saya hanya geleng-geleng kepala je.
Betul, di pengalaman pribadi saya terkejut. Sebab dulu masa belajar saya ni dipesankan oleh guru sama di pondok atau di misi itu, jangan sekali-kali membatasi ilmu yang kamu hendak pelajari. Selagi kamu ada kemampuan dan peluang. Baca semua kitab kalau perlu. Makin banyak kitab yang kau baca, makin bagus. Tidak perlu terlalu selektif. Karena waktu itu kita diajar kritikal, diajar dewasa. Apalagi tidak semua kitab yang kita pelajari, kita yakini kebenarannya dan kita amalkan. Kan bukan begitu. Dengan banyak cara akhirnya kita buat mukorona. Dan minta maaf. Kata guru saya ini. Dan saya yakin itu. Seteruk-teruk pun ulama dahulu. Katanya seteruk-teruk pun. Dia kata mana seburuk-buruk lah istilahnya. Pasti ada kelebihannya. Apalagi sudah bergelar ulama, buku karangannya banyak. Jangan kita mudah gunakan peribahasa Melayu dengan sebab nila setitik, rusak susu sebelanga. Udahlah. Dalam belajar apa peribahasa Melayu seperti itu tak boleh. Tak boleh. Sebab nila setitik, sebab orang tu melakukan satu kesalahan, habis kebaya tak nampak sama sekali. Mungkin karena 1, 2, 3, 4 beberapa hadis yang mungkin bukan hadis, bahkan maudhu katalah dalam kitab Ihya Ulumuddin, lalu kita tolak. Sangat-sangat tidak bijak. Ini pendapat pribadi saya, sangat tidak bijak. Kalau jamaah tanya saya termasuk orang tak setuju sikap seperti itu. Itu mungkin menggunakan kaidah dengan sebab nila setitik rusak. Adapun menjelaskan, menerangkan hadis dalam kitab ini lemah, bahkan maudhu, yaitu kewajiban. Itu kewajiban. Bukan sekadar bukan tak boleh, itu memang disuruh. Tapi jangan sampai kita tunggu itu langsung tidak jelaskan kelebihan dan jasanya yang besar. Sehingga pendengar yang sifatnya orang yang biasanya masih awam, akhirnya kurang hormat, bahkan langsung tak hormat pada ulama-ulama besar seperti ini. Ya apa dah orang macam ni, macam mana coba? Ini tidak baik ya mas sekalian. Tidak baik. Sehingga akhirnya di mata kita ulama silam tak ada yang betul karena selalu kita kritik semuanya. Aspek itu kita kritik, yang ada sekarang pun tak setuju, apakah begitu agama Islam? Baik. Saya kutub. Terlepas daripada kekurangan atau kelebihannya, pasti ada kelebihan. Tapi tak mungkin sempurna sebab manusia. Syahid saya kutub. Beliau berkata, mengomentari ayat ini, qiyamus sama'i wal ardi muntadhamatun salimah muqaddaratul harakat la yakunu illa bikutratin minallahi wa tadbirih. Ini ucapan keluar daripada mulut Said Qutb yang dituangkan dalam kitab tafsirnya. Maksudnya apa? Berdirinya langit dan bumi, tertegaknya langit, mana terwujudnya bumi langit yang sempurna seperti ini. Sempurna. Bahkan Quran cabar kita dalam surah Al-Mulk, tidak ada cacat celah. Kalau tak percaya, cari-cari. Carilah. Kalau kamu ingin menemukan cacat celahnya, pasti kamu tidak akan menemukannya. Mana sangat sempurna. Kewujudan bumi langit yang sangat sempurna ini teratur. Sangat teratur. Bahkan kalau dikira saatnya hingga saatnya, pergerakan bulan mengelilingi bumi, pergerakan bulan pada paksinya sambil mengelilingi bumi dengan kelajuan sekian, bulan dan bumi beserta bumi bergerak, bumi pula yang dikelilingi berpusing pada paksinya, berotasi dengan kelajuan segini. Bumi dan bisa bulan keliling bergerak mengelilingi matahari. Itu kira-kira saatnya ada tu jemaah sekalian. Garis obenya itu baru bumi, bulan dan matahari, belum yang lain. Munadzamah, istilahnya muntadzamah, teratur itu dan harmoni.
Muqaddaratul harakat, gerakannya semua telah ditetapkan. Pergerakan, kelajuan, orbit bumi. Tentu tidak sama dengan kelajuan pergerakan orbit Jupiter. Kepantasan rotasi bulan dengan kepantasan rotasi bumi tidak sama. Kepantasan bergerak satu planet dengan planet yang lain, satu galaksi dengan galaksi lain, jaraknya tidak sama. Semua itu telah ditetapkan oleh Allah. Muqaddaratul harakat. Hingga kalau jarak, hingga peringkat inci atau milimeter. Kalau peringkat masa hingga nanosaat ke apa namanya. La yakunu, semua itu tidak akan terwujud illa bi qudratillah. Tidak akan terwujud, tidak akan berlaku dengan sendirinya kecuali semata-mata karena kudrat Allah dan pentadbirannya. Itu kesimpulan daripada Sayyid Qutb. Masalahnya, sudahkah kita, ini pertanyaan daripada Sayyid Qutb, masalah sudahkah kita dapat melihat kuasa Allah, betapa teraturnya pentadbirannya, betapa tepat kadar ukuran bagi kepantasan bergerak dan jaraknya. Sudah kita dapat lihat, sudah dapat kita pahami, sudah dapat kita rasai. Itu yang ditanyakan oleh Sayyid Qutb. Benda itu wujud, tapi sudahkah kamu merasakan, menyadari kewujudannya? Gitu. Benda itu manis, tapi sudahkah kamu merasakan manisnya? Ibaratnya begitulah. Benda itu cantik, tapi sudahkah kamu merasakan kecantikannya? Sebab kalau tidak, lalu apa maknanya semua itu? Apa makna benda yang indah kalau kita belum dapat merasakan keindahannya? Apa maknanya kelezatan makanan kalau kita tak pernah merasakannya? Apa maknanya keagungan kuasa Allah yang luar biasa jika hati kita masih belum dapat merasakan dan memahaminya? Apa lagi Allah kata, semua itu adalah ayat. Ayat. Jadi Sayyid Qutb ramai memberikan pesanan yang sangat mendalam sekali, ya, sangat mendalam sekali. Kalau dalam bahasa awamnya, Sayyid Qutb tentu tidak mau, termasuk orang yang tak mau umat manusia khasnya Islam hanya sebagai penonton. Oh cantik, oh cantik. Kalau kita hanya oh cantik, itu sebenarnya yang kata hanya otak kita, belum hati. Iya. Oh cantik rupanya lah ni cantik. Oh bintang-bintang cantik lah, indah lah, suka lah. Itu sebenarnya yang berkata baru dalam sini, belum hati. Tak percaya, pandang keindahan, pandang kebun bunga yang sangat cantik, mula-mula cantik terkejut. Tapi coba berdiri di situ, pandang terus-menerus selama 1 minggu. Lama-lama, balik aja lah. Balik je lah, dah tengok semua dah. Tak ada, biasa. Ya ada seminggu. Mana tiba-tiba hilangnya keindahan tadi yang kita kagumi sebelumnya. Ya karena kecantikan tadi yang hanya, yang dirangsang hanya ini saja. Pikir. Belum meresap dalam hati. Keindahan itu hanya dapat maklumat informasi daripada basar. Belum dapat maklumat daripada basirah. Sayyid Qutb maukan yang dalam. Akal dipanggil ya. Ya sekalian, nampaknya sementara itu saya sampaikan. InsyaAllah sambung pada kesempatan lain bila diizinkan oleh Allah. Kurang lebihnya boleh dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi rajim wal 'asr. Innal insana fi khusr. Alladziina aamanu wa shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.